Tulis kalimat dengan kutipan sambil makan ayam lalapan. Mari persiapkan masa depan agar hidup menjadi mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Kali ini aku awali dengan mau ngerebus air nih teman-teman, seperti biasa. Sekarang ini aku kalau ngerebus air itu sekitar 2-3 hari sekali ya teman-teman. Karena kan Pak suami tuh kemana-mana tuh selalu bawa air minum, dan terkadang itu agak banyak gitu ya di bawahnya. Jadi air minum tuh cepat banget habis. Belum lagi aku tuh juga orangnya peminum teman-teman, bentar-bentar itu haus gitu ya. Jadi air minum tuh berasa cepat banget habisnya. Nah sebelum lanjut ke kegiatan aku yang selanjutnya, aku kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku, dan sekali-sekali aku upload di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi kalau ada fanspage lain yang namanya itu bukan Bunda Twin rumah kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu ya. Jadi ada satu akun yang mengatasnamakan aku, namanya itu Bunda Twin Fans. Dia tuh bikin bikin video gitu ya teman-teman. Bukan bikin video sih, tapi nyuri video aku, dan itu bikin akun atas nama aku gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan akun Bunda Twin Fans itu yang pengikutnya udah lumayan banyak ya teman-teman, terus dia upload video aku, mohon bantuannya untuk dilaporkan ya teman-teman akun tersebut biar segera ke banned. Nah aku lanjut ke kegiatan aku teman-teman. Di sini aku tuh mau nyuci piring nih setelah tadi aku ngerebus air gitu ya. Biasanya kan aku masak-masak dulu ya teman-teman baru nyuci piring, tapi kali ini aku mau nyuci piring aja lah dulu biar lebih biar kayak lebih lega aja gitu ya pikiran aku. Karena emang dari tadi aku udah agak kepikiran nih sama cucian piring. Ditambah lagi itu tuh ada jerigen air minumnya Pak suami gitu ya. Jadi itu tuh harus cepat dikeringkan dan nanti tuh harus diisi lagi ke dalam kulkas, biar kalau misalnya Pak suami tuh mau berangkat kerja atau mau dibawa-bawa itu udah enak gitu. Makanya ya udah sekalian aja aku cuciin semuanya biar semuanya juga bersih ya teman-teman. Jadi kalau Pak suami pergi kerja, terkadang itu dia suka bawa jerigen itu 1, kadang 2 gitu ya, tergantung sih teman-teman dia lamanya kerja itu sampai sejam berapa gitu ya. Kalau misalnya kerjanya cuman sampai habis zuhuran, biasanya palingan bawanya cuman 1. Tapi kadang juga dia itu suka kerja barengan sama adiknya ya, alias adik ipar aku. Jadi terkadang adik ipar aku itu nggak bawa minum teman-teman, jadinya Pak suami yang bawain gitu ya. Sekalian juga terkadang nasinya itu Pak suami yang bawain dari rumah gitu loh teman-teman. Jadi kadang ada masanya Pak suami bawa air minum banyak, nasi banyak, lauknya banyak gitu ya, karena makannya berdua gitu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oh ya teman-teman, aku tuh lagi dilanda galau banget ya sebenarnya tentang tentang budgeting ya teman-teman. Aku tuh kepikiran untuk bulan-bulan selanjutnya mungkin aku bakalan budgetingnya itu secara mingguan kali ya. Karena memang Pak suami itu kan bukan gaji bulanan lagi teman-teman, dan terkadang kalau misalnya aku tuh bikin budgeting bulanan gitu ya, tiba-tiba ada pengeluaran-pengeluaran dadakan. Apalagi sekarang Pak suami itu kerjanya harian, jadi kadang lumayan banyak teman-teman kebutuhan-kebutuhan dadakan yang di luar dugaan gitu. Jadi mungkin aku bakalan bikin budgetingnya itu secara mingguan gitu ya. Sekarang ini kalau misalnya uang yang udah aku budgeting itu kurang gitu ya, nah Pak suami suka nambahin teman-teman. Jadi kalau misalnya nih udah beli belanja ini di pasar gitu ya, terus tiba-tiba uangnya kan udah habis misalnya, tapi masih ada yang pengen dibeli gitu ya, misalnya gitu beli ke warung. Nah nanti Pak suami ngasih uang gitu teman-teman. Jadi ya kayaknya ke depannya aku mau coba yang budgeting mingguan gitu ya. Tapi aku mau nyoba nyari referensi dulu karena kan aku belum berpengalaman ya dalam budgeting mingguan, dan aku tuh nanti bakalan coba share gitu ya. Semoga lah nanti tuh sama-sama bisa belajar kita gitu ya teman-teman. Oke deh lanjut ya teman-teman. Tadi aku udah beres nyuci piring, terus juga nggak lupa aku tuh buat ngecek api air yang ada di luar. Karena kalau misalnya masak air kayak gitu tuh harus sering-sering dipantau ya teman-teman. Karena kalau enggak itu pasti bakalan apinya itu cepat mati dan takutnya airnya malah nggak mendidih. Nah di sini baru deh aku tuh masak teman-teman. Sebenarnya tadi tuh aku agak galau dan bimbang teman-teman. Aku tuh rencananya memutuskan untuk tidak masak gitu ya, beli mie instan aja gitu ya, atau mau ngajakin Pak Su beli beli lauk di luar gitu ya. Cuman aku kepikiran ya udahlah gitu ya, masak di rumah aja, toh ada mie gitu kan, ada bihun gitu loh teman-teman.
Makanya aku tuh memutuskan untuk aku tuh ini aja gitu ya, apa sih namanya, masak bihun aja gitu ya, biar agak banyak juga dapatnya gitu. Nah ini tuh bumbu-bumbunya ya teman-teman, mau bikin bihun goreng. Jadi tadi kan bihunnya udah lagi aku rebus ya. Ini ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah, terus juga ini ada cabai merah. Cabai rawitnya itu bakalan aku kasih, cuman bukan langsung di apa namanya, bukan langsung di apa sih namanya ya, di blender gitu ya, tapi nanti tuh ditaburin gitu aja teman-teman. Jadi anak-anak tuh juga bisa makan gitu ya mie ini, karena kan nggak pedes. Oke, ini tuh untuk si mie-nya udah matang ya teman-teman, udah lumayan lembek gitu ya, tapi jangan sampai lembek banget, takutnya nanti pas di apa digongseng-gongseng gitu malah hancur gitu kan. Jadi ini udah jadi untuk mie-nya, tinggal aku tiriskan dulu biar airnya itu turun. Oke, di sini aku mau lanjut mulai masak ya teman-teman, masak bihunnya. Di sini aku panasin wajan dulu, aku kasih minyak, tapi minyaknya itu secukupnya aja. Terus di sini tuh aku mau bikin orak-arik telur ya teman-teman. Jadi aku tuh ada telur ayam negeri gitu satu, terus ada telur ayam kampung satu ya. Jadi telur ayam kampung itu adalah telur ayam aku teman-teman. Jadi kemarin dia itu tuh bertelur di ini ya, di seng di atas ini teman-teman, di atas kandangnya gitu ya. Untung aja nggak jatuh ke tanah teman-teman. Jadinya itu tuh kemarin diambil sama Pak Su gitu, terus disimpan ke kulkas gitu ya. Dan aku lihat, jadi sekalian aja aku masak telurnya, karena memang kebetulan telur yang ada di rumah tuh sisa sebiji gitu kan. Jadi aku ambil telur ayam kampungnya, jadinya kan lumayan ya, telurnya itu ada 2. Nah ini telur orak-ariknya udah jadi, aku pisahin dulu. Terus di sini tuh aku mau tumis untuk si bumbu yang udah aku haluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai. Pokoknya kalau aku tuh masak bihun itu yang simple-simple aja sih teman-teman bumbunya. Kalau misalnya kalian itu punya bumbu yang berbeda, boleh tulis di kolom komen ya. Mungkin ini tuh kalau misalnya ditambahin sedikit terasi, mungkin kayaknya lebih enak ya teman-teman. Cuman karena aku nggak punya, jadi aku pakai bumbu yang seadanya aja. Love to hear your voice. Jangan lupa boleh tambahin garam, ditambahin penyedap rasa sesuai selera ya. Boleh juga boleh tambahin merica bubuk sedikit, biar rasanya itu lebih tajam ya teman-teman. Nah ini aku masukin merica bubuk sedikit. Terus juga tadi untuk cabai rawitnya itu aku masukin juga gitu ya, biar cabai rawitnya itu juga mateng. Pokoknya kalau cabai rawit ini tuh nggak aku hancurin gitu ya, karena takutnya nanti anak-anak kepedesan gitu. Nah mereka jadinya nggak mau makan gitu kan. Nah di sini aku juga tambahin daun bawang juga biar lebih harum gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh suka daun bawangnya itu yang masih mentah-mentah gitu, boleh taburin di akhir. Cuman kalau misalnya aku lebih seneng daun bawangnya itu tuh yang bener-bener matang teman-teman. Jadi aku nggak suka kalau daun bawang itu mentah gitu ya, makanya aku masukin lebih awal. Untuk sayurannya ini ada wortel yang udah aku parut. Sebenarnya sih bagusnya itu dipotong-potong gitu ya teman-teman, seukuran korek api. Cuman tadi aku tuh mager banget, lama gitu ya, jadi aku parut aja 1 buah wortel. Terus aku juga masukin sawi nih teman-teman, buat tambah-tambahan sayurnya gitu ya. Karena memang aku tuh juga nggak tahu gitu ya mau bikin sayur apa. Pengennya mah juga dimasukin kol, cuman nggak punya gitu ya. Jadi udahlah, manfaatkan aja seadanya. Oke, di sini aku langsung kasih kecap, dan ternyata kecapnya itu agak kebanyakan teman-teman. Jadi agak jadi gelap gitu ya untuk warna ininya, warna si bumbunya gitu ya. Cuman memang kalau untuk segi rasa dia tuh nggak manis ya teman-teman. Cuman memang warnanya aja agak coklat. Dan menurut aku ini sih enak ya teman-teman, baunya gitu ya. Nah di sini langsung aja aku aduk-aduk untuk si bumbunya itu ke si bihunnya. Pokoknya diaduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata dan gak ada lagi yang putih-putih gitu ya. Pokoknya harus bener-bener merata deh biar dia itu lebih enak ya teman-teman, karena memang udah tercampur semua untuk si bumbu-bumbunya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Nah di sini aku lanjut masukin untuk daun seledri, terus juga telur orak-ariknya tadi ya teman-teman, dan aku aduk-aduk lagi. Dan di sini tuh ternyata kameranya tuh menggelap ya teman-teman, mungkin karena memang tadi pas di bagian fokusnya itu tuh tangan aku agak sedikit mengenai fokus yang udah, titik fokus yang udah aku tandai gitu ya, jadinya akhirnya dia agak menggelap gini. Nah pokoknya kalau misalnya bikin mie goreng kayak gini tuh simple aja sih menurut aku ya. Ini tuh juga bisa ditambahin irisan bakso, sosis gitu ya, pokoknya sesuai selera kita aja.
Kalau aku mah begini aja ya, karena yang ada di rumah ya cuman ini aja. Dan jangan lupa pokoknya dikoreksi rasa ya teman-teman. Dan ini kalau menurut aku rasanya itu udah pas, dan menurut aku ini tuh juga lumayan enak gitu ya. Walaupun itu simple, tapi ini tuh enak dimakan gitu aja, dan juga enak dimakan sama nasi teman-teman. Aduh, rasanya itu bener-bener best banget deh. Every night, love to hear your Oke, alhamdulillah bihun gorengnya udah jadi. Pokoknya sore hari ini tuh aku masak yang simple aja, karena memang stok di kulkas itu sebenarnya udah nggak ada gitu ya. Jadi aku juga bingung mau masak apa gitu ya. Jadi aku tuh ingat aku tuh ada beli bihun gitu ya beberapa waktu lalu pas aku tuh masak sarden kan. Nah itu kan aku beli sardennya tuh di warung. Jadi aku juga sekalian beli bihun teman-teman 3 biji gitu ya. Dan itu per bijinya 1.000 teman-teman. Maksudnya per kepingnya gitu ya 1.000. Jadi aku belinya 3 biji. Jadi tadi aku masak aja semuanya gitu ya. Ya lumayan lah teman-teman, modal 3.000 gitu ya beli si bihunnya, bisa jadi mie yang super enak gitu ya. Kalau telurnya tadi ada stok di rumah, terus juga yang satunya lagi ada telur ayam kampung ya. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini, bihun goreng aja yang simple. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Habis masak di sini aku mau langsung makan, karena di sini tuh aku mau nyicipin gitu ya, mie gorengnya ini enak gak sih kalau dipadukan sama nasi. Jadinya aku makannya sedikit sih ya teman-teman. Aku juga sengaja pakai piring yang kecil, karena ini tuh belum makan yang sesungguhnya ya, baru nyicip. Kalau nyicip aja sebanyak ini, kebayangkan kalau makan aku sebanyak apa. Nggak apa-apa ya teman-teman, makan kita banyak, karena kita itu butuh nutrisi yang banyak untuk menghadapi segala kesibukan, rutinitas, dan juga kondisi ya teman-teman. Jadi kita tuh perlu makan yang banyak. Nah di sini aku mau cicipin dulu kira-kira gimana ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aku tadi sengaja bikin dia itu agak sedikit gurih ya, bukan asin ya, tapi agak gurih. Biar dia itu kalau dipaduin sama nasi, dia itu lebih enak. Tapi walaupun dimakan kayak gitu aja, dia tuh tetap nggak asin gitu ya. Jadi dia tuh enak banget pokoknya ini teman-teman. Kalian yang di rumah itu wajib banget nyobain ya bikin mie goreng. Jadi aku bikin mie goreng ini tuh karena memang stok di kulkas tuh udah nggak ada ya teman-teman. Besok itu udah jadwalnya aku buat belanja mingguan. Jadi aku tuh udah bingung gitu pengen masak apa. Makanya kemarin pas aku ke warung itu aku beli mie. Mantep. Oh ya teman-teman, kalian ada ngeliat nggak sih ini? Nah ini tuh agak sedikit lembam ya, agak sedikit biru. Karena aku tuh udah mulai lagi sakit di bagian pipi kayak sebelumnya. Efek dari gigi bungsu itu ya. Cuman karena kemarin itu udah mulai berasa sakit, langsung aku semprot pakai apa ya itu ya. Yang itulah teman-teman, yang obat semprot itu yang buat sariawan itu ada iklannya di TV. Aku lupa namanya apa. Aku belinya itu berapa ya? Sekitar 40 ribuan deh kayaknya ya. Nah itu tuh dulu aku belinya sebelum aku pulang kampung teman-teman. Karena kan aku takutnya tiba-tiba sakit, luka lagi pipinya gitu ya kan, daripada bengkak. Makanya aku kalau udah mulai berasa sakit langsung aku semprot gitu. Jadi ini tuh udah agak udah agak enakan gitu. Jadi walaupun dia itu sakit, dia nggak bengkak teman-teman, karena mau langsung aku semprot. Jadi dia itu nggak yang terlalu bengkak gitu ya, cuma masih agak sakit sedikit sih. Ya semoga lah nggak bengkak ya, karena kalau udah bengkak itu aku makan susah teman-teman. Kan kalau ada menu kayak gini, kalau kita susah makan kan sayang gitu ya. Oke deh, aku makan dulu ya teman-teman. Jangan ngiler ya, kalau yang ngiler terus bikin juga di rumah. Nah Masya Allah, ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Ini tuh aku nyicipin sore ini, tapi ternyata aku tuh jadinya kenyang gitu ya. Jadinya pas di malam harinya diajak makan sama Pak suami lagi, aku nggak makan pakai nasi gitu ya, cuman makan mie nya doang. Karena memang walaupun ini tuh aku bilangnya nyicip, tapi ini kan lumayan banyak ya teman-teman untuk nasinya juga. Jadi aku lumayan kenyang gitu ya, karena kan ini juga udah sore ya pas aku makan ini habis masak. Jadinya di malam harinya cuman makan mie nya doang. Oke, aku udah siap makan. Mau minum dulu. Ini tuh air dingin ya. Jadi aku mau minum. Sini aku langsung mood aja, karena kan ini juga cuman kami aja yang minum ya teman-teman. Aduh, sampai belepotan. Duh, mantep. Mihun gorengnya itu dia tuh nggak pedes. Tadi tuh juga aku tambahin kan ini ya,
taburan cabai rawit gitu kan. Jadi kalau misalnya suka pedas bisa dimakan cabai rawitnya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti bihun goreng itu bisa juga buat anak-anak teman-teman, bisa juga buat lauk kami sekalian. Pokoknya habis makan gitu ya, minumnya air es kayak gini di cuaca yang cetar kayak gini tuh bener-bener mantep banget. Oke deh, mari kita lanjut ke aktivitas yang selanjutnya ya. Oke deh teman-teman, aku lanjutin ya. Tadi setelah aku makan aku udah istirahat juga sebentar, terus aku lanjutin buat ngangkatin pakaian. Nah, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya kegiatan aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian semua ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.